Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Laut Mati adalah danau yang membujur di daerah antara Israel, Palestina, dan Yordania. 417,5 meter di bawah permukaan laut merupakan titik terendah di permukaan bumi. Laut Mati terletak pada perbatasan antara Yordania dan bagian barat Palestina. Ada fakta unik dari laut yang satu ini. Nah, berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Laut Mati adalah laut asin. Laut Mati atau dikenal juga sebagai laut asin sebenarnya adalah danau garam. Perairan ini memiliki satu sumber air utamanya, yaitu Sungai Yordan yang mana tidak terhubung ke laut. Sifatnya yang terkurung di daratan menyebabkan air menguap dan meninggalkan garam dalam jumlah yang besar. Saking banyaknya jumlah kandungan garam di Laut Mati, orang-orang yang berkunjung bisa mengapung di atasnya. Yang kedua, Laut Mati sumber kehidupan mikroba. Kandungan garam di Laut Mati terlalu tinggi bagi tumbuhan atau hewan untuk bertahan hidup. Tetapi para ilmuwan menemukan bahwa ada kehidupan mikroba di dasar perairan Payau ini. Yang ketiga, Laut Mati bukanlah laut. Selalu disebut-sebut sebagai perairan paling asin di dunia, Laut Mati termasuk ke dalam bagian danau hipersalin yang memiliki salinitas lebih dari 30%. Danau asin yang menempati urutan pertama adalah Don Juan Pond di Antartika dengan salinitas lebih dari 40%. Sedangkan Laut Mati memiliki salinitas lebih dari 34%. Yang keempat, pantai Laut Mati adalah titik terendah bumi di daratan. Pantai yang mengelilingi Laut Mati berada sekitar 1.400 kaki di bawah permukaan laut yang menjadikannya titik terendah di bumi yang dapat dilalui manusia dan memiliki udara terbuka yang cukup. Di bawah permukaannya, perairan danau ini turun lebih dari 1.000 kaki, menjadikannya danau hipersalin terdalam di dunia. Yang kelima, cuaca di Laut Mati selalu cerah. Awan mendung serta hujan sangat sedikit dan jarang terjadi di sekitar Laut Mati. Di musim dingin, iklim di kawasan ini berkisar sekitar 21 derajat Celcius yang tergolong tidak ekstrim. Di musim panas, suhu dapat mencapai lebih dari 37 derajat Celcius. Meskipun selalu cerah, sebenarnya Laut Mati merupakan salah satu tempat yang lebih aman terpapar cahaya matahari karena sinar UVB lebih lemah di wilayah ini. Yang keenam, Laut Mati menghasilkan lebih dari sekedar bebatuan yang tertutup garam. Tapi Laut Mati mengkristal akibat perairan asin. Namun hal ini bukan salah-satunya yang terjadi di Laut Mati. Beberapa blok aspal juga ditemukan mengapung di sekitar Laut Mati. Orang Mesir kuno menggunakan aspal Laut Mati ini untuk proses mumifikasi mereka. Yang ketujuh, Laut Mati dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Banyak yang mengklaim bahwa danau ini adalah surga untuk penyembuhan dan lumpurnya digunakan untuk berbagai produk kecantikan. Meskipun beberapa klaim masih memerlukan bukti ilmiah, namun hal ini bisa dibuktikan dengan tekanan atmosfer yang lebih tinggi, serta jumlah alergen yang rendah dan kandungan oksigen yang lebih sedikit tinggi dari permukaan laut. Laut Mati secara kesimpulan merupakan tempat yang baik untuk menghirup udara segar. Kandungan mineral perairannya juga bermanfaat bagi tubuh. Siapapun yang mengunjungi Laut Mati akan merasa lebih baik setelah seharian relaksasi dan berjemur di bawah sinar matahari. Yang kedelapan, air yang terdapat di Laut Mati berasal dari aliran Sungai Yordan. Yang unik dari Laut Mati yaitu tidak terdapat saluran keluar seperti ke laut dari danau ini, sehingga aliran Sungai Yordan terkumpul di dalam retakan tersebut. Yang kesembilan, berdasarkan jurnal Environmental Economics tahun 2010 menjelaskan jika Laut Mati mulai menyusut. Proses penyusutan tersebut mencapai 1 meter setiap tahunnya. Selain penyusutan, masalah lain yang dihadapi oleh Laut Mati yaitu kekeringan. Hal ini disebabkan karena proses penguapan yang cukup tinggi di kawasan Laut Mati dan juga pemerintah Palestina, Syria, Yordania hingga Israel mengambil sumber air yang berasal dari Sungai Yordan untuk pertanian dan kebutuhan lainnya.
Perlu diketahui jika Sungai Yordan adalah satu-satunya sungai yang bermuara ke Laut Mati. Jadi, bukan tidak mungkin jika suatu hari nanti Laut Mati semakin menyusut dan hanya meninggalkan garam dan mineral saja. Nah, demikianlah ulasan tentang Laut Mati versi Yeni Fakta. Mohon maaf kalau hanya sampai 9 ya. Penasaran kali ke-10? Maka tonton terus Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.